Turunin dikit kalau nggak. Lagi. Udah. Ada yang live. Ada yang live. Mamanya mau. Pakai dulu insyaallah. Itu boleh pakai dulu terus. Oke, Standby. kamera bro. Oke. 15 ya? Oke. Oke, Bang Marcel dan Pak Ustadz nih, gimana nih agenda hari ini, acara hari ini apa aja? Seperti apa sih Keseruannya mungkin? untuk membedah, karena kita membedah tentang indigo dan dukun apa gimana? Alhamdulillah ya, acaranya berjalan lancar. Ya. Memang tujuan kita adalah mengedukasi masyarakat supaya lebih cerdas lagi dan tidak mudah tertipu dengan trik-trik perdukunan. Ya. Tapi kita juga bahas dari perspektif metafisika berdasarkan Islam, ya Al-Quran dan Sunnah. Demikian juga dengan akal sehat yang itu jadi bidangnya Mas Marcel Wadikal. Iya betul. Ini pertama kali Ustaz ya Pertama kita kali. kolaborasi di dunia off air, Karena kan biasanya di on air kan beberapa kali udah. Jadi ya kayak kita berusaha menjangkau juga orang-orang yang mungkin belum nonton kita di YouTube ya Ustaz ya. Iya. Jadi bisa teredukasi juga dan bisa lebih merata lagi agar masyarakat Indonesia tidak menganggap hal yang bukan goib itu dianggapnya goib, biar nggak kayak gitu. Karena kita berusaha menjelaskan yang goib kayak gimana, yang bukan goib kayak gimana gitu. Banyak yang berusaha membedakan mana goib, mana klinik. Iya betul. Betul. Iya. Dan itu penting untuk dipahamkan ke masyarakat bahwa yang goib itu ya dalam Quran dijelaskan hari kiamat, ya qada dan qadarnya Allah, apa yang terjadi di hari esok itu masuk ya kepada takdir, keimanan pada takdir malaikat yang mencatat kanan kiri kita. Karena kalau kita yakin terhadap hal goib pasti ya akan lurus keimanannya, lurus lisannya, lurus perilakunya, karena itu adalah iman pada yang goib. Tapi kalau klinik ya mohon maaf, sakit mah dikit keluar paku, keluar keris kecil, itu klinik namanya, bukan goib. Trik horor-hororan. Tapi Pak Ustadz, komentarnya tentang Marcel yang sekarang lagi jadi perbincangan gitu kan, seperti apa sih gitu kan? Saya mendukung beliau 100% untuk membongkar trik-trik sulap yang dianggapnya itu adalah sebuah karunia dari Allah. Karena oknum-oknum itu mengatasnamakan Islam. Akhirnya orang-orang yang mungkin tidak suka sama Islam bisa menjadikan ini sebagai celah menghina Islam lebih dalam. Ini Islam agama yang suka mengajarkan hal-hal yang aneh-aneh, yang halu lah, yang apa. Alhamdulillah dengan hadirnya Mas Marcel ini, trik-trik sulap itu bisa dibongkar. Ya, tapi perlu ingat ya bahwa kita selalu kaum muslimin kita juga percaya ada yang namanya sihir. Iya betul. Ya, sihir itu ada dan dijelaskan dalam Al-Quran. Tetapi percaya omongan tukang sihir kita tidak. Iya betul. Kita katakan dengan tegas tidak. Betul. Tidak boleh. Ya, jadi yang saya maksud, makanya ketika saya bilang santet metode goib itu nggak ada, santet bukan sihir. Ya. Jadi saya pribadi, kalau Ustaz Faizal mungkin masih menyamakan Ya. santet Santet itu sihir. sama, ya. Kalau saya pribadi di dunia saya, santet dan sihir itu dua hal yang berbeda. Beda. Jadi ketika saya mengatakan santet nggak ada yang metode goib, ini bukan berarti sihir nggak ada. Ya. Karena santet itu metodenya kalau nggak ancaman ya racun gitu, dari yang saya pelajari. Sedangkan sihir saya pribadi membedakannya gitu. Jadi cuma perbedaannya antara santet dan sihir itu perbedaan istilah kata aja ya berarti? Bukan. Kalau Ustaz Faizal iya. Kalau saya ya. Kalau saya Mas enggak. Marcel dulu. Kalau saya benar-benar mendalami dan membedakan itu. Sihir itu biasanya penyihir nggak jualan terima jasa santet gitu, Ustaz. Iya, Nggak jualan. yang asli ya. Yang asli itu nggak jualan kayak gitu. Biasanya yang asli itu menggunakan sihirnya ketika barang pribadi atau wilayah pribadinya tuh diganggu sama orang lain. Kayak misalnya dia pekerjaan utamanya petani, terus tanahnya mau diambil orang. Nah, baru biasanya digunakan sihirnya. Sihir ya. Bukan orang-orang yang terima jasa pelet santet itu fake semua. Kalau perspektif saya boleh saya jelaskan? Iya, boleh. Kalau perspektif saya pribadi ya, kalau sihir itu kan bahasa Arab, sihir dari bahasa Arab, yakni ada yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 102. Mulai muncul itu memang ketika Kesultanan Islam mulai bangkit di tanah Jawa ini khususnya. Sebelum itu santet adalah sebuah istilah mengistilahkan sihir dari Jawa Timuran. Iya. Di Jawa Tengah disebutnya tenung. Teluh di Jawa Barat. Teluh, ya, kemudian ada sokna dan lain-lainnya, ada banyak sebutannya. Dan kalau dalam hazanah keilmuan yang saya pelajari di Muqaddimahnya Ibnu Khaldun, contohnya yaitu masuk ke ranah sihir gitu. Santet dan sihir. Kalau saya pribadi sama, kalau Mas Marcel beda. Membedakan. Ya, beda. Itu aja sih masalah definisi saja. Definisi aja, iya. Jadi Sebenarnya pemahaman intinya sama aja ya. Mas Marcel ya sama Iya, sama saya. kayak Ustaz Faizal. Bahwa sihir itu ada. Cuma Iya. kalau santet perspektif Mas Marcel adalah dengan racun dan teror. Iya, teror, ancam. Kalau saya santet sihir ya ada yang metode goib dengan setan. Iya. Intinya sama lah. Sama, cuma beda definisi. Beda definisi. Pak Marcel kemarin baru ada Polda Jatim ya ke sini Iya. dan BAP di Polsek Cilandak, boleh diceritain nggak Pak Marcel seperti apa? Ya kalau kemarin sih dimintain keterangan sebagai terlapor ya. Itu sebagai pemeriksaan atas laporannya Mas Udin yang katanya diduga pencemaran nama baik. Dan Polda Jatim pun menuntut Mas Udin untuk pembuktian, namun Mas Udinnya nggak mau. Polda Jatim tuh udah berusaha, ayo udah daripada dijadiin drama lapor-laporan, ketemu aja yuk sama Marcel, nanti kita siapin arenanya. Tapi Mas Udinnya banyak alasan nggak mau, kata Polda Jatim. Jadi kemarin ya Polda Jatim akhirnya saya ajarin sulap. Jadi iya beneran, akhirnya foto-foto kemarin kesini tuh.
ada pertanyaan mungkin atau Pertanyaan ada. Itu berapa pertanyaan? proses BAP-nya seperti Waduh, apa? berapa pertanyaan saya nggak tahu ya. Kemarin tuh jadi jatuhnya Polda Jatim nanya kayak maksud buat video yang kata dia tuh itu mencemarkan nama baik dia tuh, ditanya itu maksudnya sebenarnya videonya kayak gimana. Ya saya jelaskan itu edukasi, yang saya bahas triknya bukan si Mas Udinnya. Trik yang dia praktekkan itu. Jadi edukasi ya, setelah dijawab dan dicatat semuanya ya kita lihat aja nanti ke depannya apakah diproses atau enggak. Karena itu kan cuma minta keterangan klarifikasi aja. Berarti dari Polda Jatim mau mendamaikan kalian? Maksudnya mau Bukan, mempertemukan Polda Jatim tuh nggak mau mendamaikan. Mas Udin maunya damai-damai aja, baik-baik. Tapi Polda Jatim menuntutnya untuk pembuktian tetap. Pembuktian. Sini ketemu sama, kalau emang lu ilmunya asli, ketemu ini sama Marcel. Kita buat arena di Polda Jatim gitu. Nanti Marcelnya kita panggil, siapin orang yang dia menurut dia disantet, nanti suruh transfer ke Kelapa. Marcel bisa nggak bongkarnya? Kalau bisa bongkar berarti terbukti dianya gitu. Kalau Cuma Mas Udinnya nggak. menyikapin hal ini sudah bisa. Yang apa? Perseteruannya. Nah, persetujuannya gini. Menyikapin gimana? Iya. Kalau saya menanggapi bukan ke orang ya, tapi kepada apa yang sudah disampaikannya selama ini dan yang dipraktekannya. Ya lebih baik ya, lebih baik legowo saja, jujur. Iya. Manusia, jalan selamatnya para nabi dan rasul serta pengikut-pengikutnya itu adalah bersikap wajar, tawadhu. Yang nggak mau dianggap spesial. Kan orang yang seperti itu kadang-kadang pengen dianggap spesial, punya kelebihan. Dan maaf, itu sama seperti sifat-sifatnya iblis. Ya, sifat-sifat api dan angin yang kepengennya itu selalu mulat gitu ya. Kayak begitu. Jadi ya dalam hal ini tinggal pembuktian saja. Kalau misal memang beliau mengklaim bahwa ilmu itu Ilmu asli. nyata, dibuktikan saja. Iya. Kalau enggak ya tinggal ucapkan secara legowo, Iya. ini cuma trik untuk Selesai. hiburan, entertain, kan cukup sudah beres. Iya sebenarnya cuma sampai situ, malah cuma mirisnya kan dijadiin drama ini loh. Dan yang saya ini Mas Marcel, beliau setelah karomah mungkin sudah banyak disebut, akhirnya mengatakan itu ma'unah. Adapun ma'unah kalau dalam kita lihat dari hadis ya, yang 3 orang Bani Israel yang terjebak di dalam gua, itu mereka tidak bisa dengan kekuatannya menggeser batu yang membuat mereka terjebak di dalam gua, tapi dengan tawasul dulu, dengan amal soleh. Ya, dengan berbakti kepada orang tua, menjauhi zina, dan yang satu lagi ngasih gaji karyawannya yang selama ini beliau tabung kemudian dikasihkan. Baru habis itu Allah hilangkan bencana yang dialami oleh mereka. Itu ma'unah. Ma'unah itu artinya pertolongan untuk orang-orang yang benar keimanannya. Jadi nggak setiap kali bikin konten ma'unahnya datang, enak sekali. Kita bukan Tuhan, kita makhluk yang nggak mempunyai daya dan kuasa. Misalkan banyak menanggapi banyak sekali yang adanya pansos, gitu kan, ada lagi yang kayak semacam banyak sekali orang-orang yang pengen tampil untuk mengomentari hal-hal seperti ini. Menurut diri seperti apa sih? Ya alhamdulillah saya pribadi bahagia bisa membagi-bagi rezeki ke mereka-mereka itu sih. salah satunya Sandi Tumiwa yang menantang kamu. Nggak tahu saya Oh, kalau nggak. itu nggak tahu. Itu Tidak nggak tahu tahu. karena aduh, saya memperfokus sama kerjaan-kerjaan, nggak fokus sama drama-drama yang kayak gitu soalnya. Gitu. Nah, bahkan ada yang ngaku juga kalau sebenarnya tuh Bang Marcel tuh satu bapak angkat ya, Nah, itu bapak dengan angkat siapa ST12. lagi? Makin nggak Charlie, jelas tuh. Kayak, Charlie bapak ST12. angkatku siapa ya coba? Nggak pernah punya bapak angkat gua. Charlie nggak kenal. Sama ada berita tuh beredar bahwa salah satu salah satu orang tua Kak Marcel itu dulu adalah maaf banget Kak, dukun. Nah, itu Bener kan. nggak? Paranormal ya, bukan? Orang tua saya purnawirawan Polri, Oke. selesai dari purnawirawan Polri, dia rental mobil. Udah itu ini makin aneh lama-lama nih nanti. Tapi kata- Marcel Rival keturunan Spider-Man nih lama. Atau ternyata pesulap merah punya bapak Superman. Ini makin aneh dah menurut saya. Kok drama-dramaan Bang, begini? Udah aja. soal apa film polemik ini kan jadi melebar luas gitu. Takut nggak sih Bang nanti keluarga atau istri yang sekarang kan kemarin kan katanya nangis-nangis tuh Bang. Oh, Iya. kalau Iya. istri itu nangis-nangis pas saya di Blitar sana. Dia khawatir, katanya nanti kamu tuh kalau kayak gini pembuktian setiap kali saya pembuktian loh, bukan itu doang. Istri tuh khawatir banget karena mempertaruhkan nyawa katanya. Lah saya bilang ke istri saya, nyawa itu nggak bisa dipertaruhkan karena udah ditakdirkan. Mas. Mau saya di rumah pun, Allahu Akbar. iya, nggak Allahu bisa Akbar. dipertaruhkan. Aneh-aneh aja gimana caranya nyawa dipertaruhkan gitu. Sedangkan nyawa kita akhirnya udah ditentukan gitu. Aneh. Tapi lo bikin tenang istri sama keluarga gimana sih Bang? Istri maksudnya? Iya, bikin, istri. saya bikin anak. bikin mereka supaya tenang, mereka Iya. supaya Oh. khawatir. Nggak khawatir gitu. Biar nggak khawatir. Iya. Ya paling saya traktir makan gitu sih. Paling ya udah saya nggak ada yang nggak khawatir berlebihan gimana sih. Paling pas pembuktiannya aja, pas hari Kalau dari pembuktian. kawan sendiri, apakah mendukung Saya mendukung. untuk halnya Marcel ini? Saya mendukung. Edukasi yang sangat bagus ini perlu terus didukung. Ya, karena kalau nggak ada yang bergerak siapa lagi kan? Kalau Jadi nggak mendukung 100% pergerakan Marcel ya, Ustaz? Ya, pergerakan untuk meluruskan ya akidah masyarakat dengan cara beliau. Istilahnya kalau zaman para wali sanak dulu, wali songo, ya Sunan Kalijaga zaman sekarang itu dengan caranya beliau sendiri tampilan milenial. Kalau zaman dulu kan tampilan Jawa banget gitu ya, tampilan milenial. Ya, semoga anak-anak muda jadi nggak banyak yang keblinger.
untuk terobsesi punya kekuatan super. Satu pertanyaan terakhir. Maka menanggapi yang Haji Firasan juga, kemarin ada salah satu dukun yang takut jarum suntik, menurut kamu? Nah, dan menurut Pak Ustadz itu gimana tuh? Lah, Kakak itu saya kan- dulu, kakak saya ya, dulu. makanya kan kenapa saya nggak mau meladeni yang drama-drama begitu, ujung-ujungnya cuma kayak gitu doang. Ketika pembuktian ya macam-macam alasannya. Biarkan teman-teman artis saya menjadikan itu jadi komedi. Kan dijadiin komedi ya. Mungkin kan masyarakat juga selama ini kan lagi Covid tuh kemarin stres-stres. Nah, dengan munculnya mereka jadi ada bahan tertawaan. Tapi Ya, tapi Anda kan- aja yang menghadapinya malah Ya, bikin ketawa ya, ya kalau orang saya kayak gitu. sekali lagi saya fokusnya ke apa yang saya kerjakan, banyak banget pekerjaan nih. Saya pergi pagi pulang pagi sampai sekarang masih. Iya, iya. Bang, MUI menanggapi MUI tadi dibilang kita baru saja wawancara dengan anggota MUI, dia bilang Bang Marcel ini nggak bisa jadi seperti hakim, Tidak usah Tidak menghakimi. tidak bisa para karena kan itu kan dukun. udah ada porsi-porsinya sebenarnya gitu kan. Nah, dan kalau misalkan pesulap kan emang untuk sebagai hiburan aja nggak perlu dihakimi. Nah, untuk tanggapan dirimu sendiri seperti apa tentang Ya memang betul, saya nggak menghakimi, mungkin dia nggak nonton video saya. Setelah saya kan cuma menerima undangan terbuka, saya nggak sumpah, saya nggak pernah tuh datengin orang, woi lu nipu, woi lu nggak pernah. Mereka yang sini kalau nggak percaya buktiin, ya udah ayo, saya selalu gitu loh. Coba lihat tuh, kalau saya tanggepin nih nanti yang kayak Persatuan Gabut Indonesia, ya kan? Iya, kalau saya tanggepin nanti yang ada seolah-olah tuh pesulap merah kan menghakimi dia, lihat sendiri kan siapa yang mulai duluan kan? Saya nggak pernah menanggapi itu, karena menurut saya yang apa ya, kayak laki itu tanding kalau sebanding. artinya memang dirimu hanya sekedar supaya gentle untuk Iya, tanggepin betul, ya, bukan iya, untuk betul. mencari sensasi untuk Iya betul, yang menurut saya layak untuk saya tanggapi ya saya tanggapi. Tapi menurut saya ini materi receh masih biarkan teman-teman artis yang menjadikan komedi gitu. Aman ya? Bang, tapi Apakah kayak tapi ada komunikasi gak sih Bang Marcel dengan pihak MUI salah satu kayak untuk minta ketua atau mungkin minta konsultasi untuk ke para MUI, Karena NU dan segala macam karena dengan hal-hal Belum. seperti ini dirimu kan takutnya dijudge secara negatif nih. karena hanya dari diri sendiri nggak Iya. kayak nggak ada konsultasi gitu sama pihak ya mereka. seharusnya sih menjudge secara negatif ya sekali lagi bukan hanya saya yang tidak layak menghakimi, mereka pun nggak layak untuk menghakimi saya. Iya betul. Betul. Jadi kalau saya dibilang saya nggak menghakimi, ya betul, saya nggak pernah menghakimi. Boleh tonton video saya. Video saya yang mana yang menghakimi? Nggak ada. Ya, mereka pun seperti itu seharusnya, tidak menghakimi saya. Maka dari itu tonton dulu channel-channel saya, gitu, cari tahu seharusnya. Kalau nggak tahu, cuma kan memang di sana beredarnya makin luas karena drama-dramaan ini. Gitu. Apa yang menanggapi drama? ya menanggapi drama kamu mau diancam ini itu Enggak sih. ditembak, pakai itu kamu gimana? Cuek aja atau Cuek aja karena menurut saya jadi bahan tertawaan juga. Ya luar biasa. Oke. Oke, Bang. Satu terakhir. Fashion sekarang nih kok beda dari yang sebelumnya, Bang? Oh iya, kenapa? Ini fashion Idul Fitri atau Idul Adha biasanya. Karena ya saya bukan berarti wah lu biasanya kalau berpakaian fashion Arab ini kan orang wah lu nggak suka NKRI gitu kan dibentur-benturinnya. Enggak kan. Gue memang suka kayak K-pop-K-popan. Gue suka fashion Arab yang kayak gini, kayak jadi seolah-olah jadi pangeran-pangeran gitu. Pangeran Arab. Nah, jadi bukan berarti gue menyukai satu bidang, kan di luar sana banyak juga orang yang suka Jepang, pakainya Jepang-Jepangan. Orang yang suka Belanda ya pakainya Belanda-Belandaan. Setiap orang punya haknya masing-masing untuk menyukai sesuatu. Gitu. Jadi jangan dibentur-benturkan dengan wah nggak cinta NKRI. Ya, saya kalau nggak cinta NKRI ngapain mengedukasi masyarakat Indonesia gitu. Kita Statement Ustaz, terakhir. ada pesan-pesan? Ya, Buat masyarakat Indonesia. yaitu bedakan goib sama klinik ya. Iya. Jangan terobsesi pengen dapat kelebihan-kelebihan dan kesaktian-kesaktian. Kemudian jangan mudah tertipu dengan yang berkedok agama lah ya. Pelajari Islam dengan sebenar-benarnya. Semoga Allah memberikan pemahaman yang hak sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Marcel mungkin? Ya, jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. karena terakhir Ustadz Dery sudah melaporkan ke MUI, pendapat kamu seperti apa? Ya, itu ada pergerakan Ustadz Dery sendiri memang. Ya, lanjutkan aja Ustadz Dery Sulaiman. Ini ada komunikasi dengan kamu mungkin? Belum, saya belum ngobrol tentang itu. Oke, mana ya? Ya, terima kasih.